Suara peluit bas terdengar bersahut-sahutan di antara hiruk-pikuk penumpang dan pedagang kaki lima. Terminal itu, yang terletak di jantung sebuah kota kecil di Jawa, selalu jadi tempat kehidupan berputar, ramai tapi damai. Para sopir bercanda sambil menyeruput kopi hitam, para pedagang saling menukar senyum, dan anak-anak kecil berlarian membawa kantong plastik berisi gorengan. Semua terasa hangat, sederhana, dan penuh kehidupan. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari teror yang mencabik kedamaian mereka. Siang itu, matahari menggantung tinggi, membuat aspal terminal memantulkan panas menyengat. Tiba-tiba, dari arah utara, deru motor besar terdengar memecah keriuhan. 6 motor masuk bersamaan, menggilas jalanan terminal tanpa peduli orang-orang di sekitarnya. Di atas motor-motor itu, duduk pria-pria berjaket kulit, bertato di leher dan lengan, wajah mereka keras dan penuh kesombongan. Mereka turun dengan tawa kasar, membuang puntung rokok sembarangan. Orang-orang mulai menunduk, sebagian perlahan mundur ke kios masing-masing. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan rambut dicat pirang, menendang ember air milik tukang cuci bas hingga isinya tumpah. Tempat apa ini? Kok gak ada yang nyambut? Hah? Suaranya berat dan kasar, membuat udara seolah membeku. Tukang cuci bas itu hanya diam, wajahnya pucat. Maaf, Mas, saya cuma kerja di sini. Kerja ngelihat kami doang, bentak preman itu sambil menjambak kerah bajunya. Tawa teman-temannya menggema keras, seperti mengejek seluruh isi terminal. Tak butuh lama, para preman itu mulai beraksi. Mereka mendatangi kios-kios, menagih uang keamanan, dengan nada ancaman. Ada pedagang yang mencoba menolak, langsung ditampar hingga terjatuh. Seorang sopir muda yang mencoba menolong justru dipukul helm di wajahnya. Jeritan dan tangis terdengar bersahutan. Suasana terminal yang semula hidup berubah menjadi medan ketakutan. Orang-orang bersembunyi di balik bas, menutup pintu kios, dan berdoa agar badai cepat berlalu. Namun, di tengah kekacauan itu, ada sepasang mata yang tak ikut menunduk. Di ujung terminal, di bangku panjang dekat pos jaga kosong, duduk seorang pria tua berkaus lusuh. Wajahnya keras, seperti dipahat dari batu, dengan sorot mata tajam yang tak mengenal takut. Ia menatap kejadian itu tanpa sepatah kata pun, hanya dengan tangan yang perlahan mengepal. Itulah Wantoro, sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai penjaga bengkel bas tua. Tidak banyak bicara, tidak pernah ikut campur urusan orang. Tapi bagi mereka yang tahu siapa dia sebenarnya, semua orang diam-diam berharap, semoga Wantoro tidak marah hari ini. Preman pirang itu semakin menjadi-jadi. Ia menendang dagangan seorang ibu tua yang berjualan nasi bungkus di tikungan terminal. Nasi itu berserakan di tanah, bercampur debu. Kalau gak mau bayar, jangan jualan di sini, ngerti gak, Bu? Bentaknya, sang ibu hanya bisa menangis. Ia menggenggam uang receh di tangan, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan. Berat, pasti. Setiap langkahnya seperti menggetarkan lantai terminal. Preman itu menoleh, dan melihat Wantoro berdiri di depannya, hanya berjarak 3 meter. Matanya datar, tapi sorotnya cukup untuk membuat udara terasa dingin. Cukup, suara Wantoro datar, nyaris seperti bisikan, tapi menggema sampai ke seluruh penjuru terminal. Orang-orang yang bersembunyi mulai menatap dari balik bas. Para sopir yang tadi diam kini saling berbisik. Ya Tuhan, dia akhirnya bangkit, gumam salah satu dari mereka. Preman itu tertawa sinis, tak sadar siapa yang sedang berdiri di depannya. Siapa lo, Pak Tua? Mau sok jadi pahlawan, katanya sambil mendorong dada Wantoro. Dalam sekejap, tangan Wantoro menepis, keras, cepat, dan dingin. Tubuh preman itu terhuyung, mundur 2 langkah, terkejut bukan main. Matanya menatap Wantoro dengan amarah, namun di balik itu, ada ketakutan yang belum bisa ia pahami. Orang-orang di terminal menahan napas. Mereka tahu, ketenangan terminal telah koyak, tapi yang lebih menakutkan bukan para preman itu. Yang benar-benar harus mereka takuti adalah saat Wantoro memutuskan untuk tidak diam lagi. Preman yang tadi didorong mundur oleh Wantoro kini tampak murka. Raut wajahnya memerah, urat di lehernya menonjol seperti tali siap putus. Ia tak terima dipermalukan di depan anak buahnya. Kurang ajar, lo kira siapa? Hah! Teriaknya sambil menghunus besi rantai dari balik jaket. Anak buahnya langsung mengepung, menatap Wantoro dengan tatapan haus darah.
Namun Wantoro tetap berdiri tenang, tanpa ekspresi, hanya menatap lurus ke arah mereka seperti singa tua yang tahu betul kapan harus menerkam. 1 langkah, 2 langkah, lalu rantai itu melayang cepat ke arah kepala Wantoro, klak. Suara logam menghantam udara, tapi belum sempat rantai itu menyentuh kulit, tangan Wantoro sudah menangkapnya. Gerakannya nyaris tak terlihat. Dalam satu sentakan, ia menarik kuat hingga si preman terlempar ke depan dan menghantam tanah keras. Semua mata terpaku, hening menggantung di udara, hanya terdengar napas tercekat para saksi. Pergi dari sini, suara Wantoro pelan, tapi tegas, sebelum kalian benar-benar kehilangan sesuatu yang tak bisa kalian ambil kembali. Namun preman-preman itu tak paham arti peringatan. Salah satu dari mereka menghantamkan botol pecah ke arah Wantoro, tapi tubuh Wantoro bergerak seperti bayangan. Sekali pukulan mendarat di dada lawannya, membuat napas preman itu terhenti seketika. Ia terkapar, terengah-engah, lalu pingsan. 2 yang lain mencoba menyerang bersamaan, tapi hanya butuh 3 detik bagi Wantoro untuk menjatuhkan mereka. Pukulan Wantoro bukan hanya kuat, tapi juga mematikan, tepat, bersih, tanpa emosi. Suasana terminal mendadak berubah. Mereka yang tadinya ketakutan kini menatap dengan campuran kagum dan ngeri. Seorang kenek berbisik pada sopirnya, "Itu dia, Wantoro. Aku pernah dengar nama itu di berita dulu." "Dulu dia?" Bisikannya terhenti karena tatapan Wantoro tiba-tiba mengarah ke arahnya. Orang itu langsung diam. Mata Wantoro tak sekadar tajam, tapi membawa sesuatu yang lebih dalam, beban masa lalu yang gelap. Preman pirang yang tadi jadi pemimpin kelompok itu, bangkit perlahan, wajahnya kini penuh darah dan amarah. "Lo pikir ini selesai? Hah? Gue bakal balik, gue bakal bawa semua orang gua, lo dengar?" Teriaknya sambil menatap Wantoro dengan mata penuh dendam. Ia lalu kabur bersama anak buah yang masih bisa berdiri, meninggalkan terminal yang kini porak-poranda. Wantoro hanya menatap kepergian mereka. Tak ada ekspresi, hanya udara yang semakin berat dan senyap. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Bona, ibu tua yang dagangannya tadi ditendang, menatap Wantoro dengan mata berkaca-kaca. "Matur nuwun, Lek, kalau bukan karena sampeyan, entah apa yang terjadi dengan kami." Tapi Wantoro hanya menunduk, diam. Ia berjalan pelan ke bangkunya semula, duduk, dan menyalakan rokok. Asapnya naik perlahan, bercampur dengan sisa debu pertarungan. Dalam pikirannya, suara-suara lama mulai muncul kembali, jeritan dari masa lalu, teriakan di balik jeruji, dan nama-nama yang tak ingin ia ingat lagi. Malam itu, terminal sepi lebih cepat dari biasanya. Bus terakhir berangkat lebih awal, dan para pedagang menutup lapak tanpa bicara banyak. Semua masih dibayangi kejadian siang tadi. Tapi di tengah keheningan itu, ada perasaan ganjil, seolah badai baru saja melewati tempat itu, dan belum selesai. Dan benar saja, di tempat lain, di sebuah warung remang pinggir kota, preman pirang tadi tengah berbicara dengan seorang pria berjaket hitam, bekas luka panjang. Di wajahnya, orang itu, dia bukan orang biasa, katanya dengan suara gemetar. Pria berjaket hitam itu tersenyum dingin, menepuk pundaknya. "Kalau begitu, besok kita bawa lebih banyak orang. Aku ingin tahu, seberapa kuat si tua itu." Sementara itu, Wantoro menatap langit malam dari bangkunya. Di tangannya, sebatang rokok telah padam, tapi matanya masih menyala dengan bara yang sama. Ia tahu apa yang akan datang. Ia tahu darah akan kembali tumpah. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, mungkin, bagian gelap dalam dirinya sedang berbisik pelan. "Sudah waktunya keluar lagi, Wantoro." Malam itu, langit terminal diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, memantulkan bayangan bus-bus kosong yang berjejer seperti raksasa bisu. Di pojok terminal, Wantoro duduk sendirian di kursi panjang kayu tua yang sudah lapuk. Asap rokoknya menari di udara, perlahan lenyap ditelan angin dingin malam. Wajahnya datar, tapi di balik ketenangan itu, matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, amarah yang ditahan, dosa yang belum ditebus, dan masa lalu yang terus menghantuinya tanpa henti. Suara jangkrik terdengar bersahutan, tapi di telinga Wantoro, yang ia dengar hanyalah bisikan dari masa lalu. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan bayangan kelam yang terus muncul, wajah-wajah orang yang dulu ia habisi, jeritan di balik jeruji besi Nusa Kambangan, dan tatapan manusia yang memohon ampun sebelum nyawanya terlepas. "Cukup," gumamnya pelan, menekan pelipisnya dengan tangan gemetar.
Tapi bayangan itu tak mau pergi. Karena dalam diri Wantoro, kekerasan bukan lagi kenangan, ia sudah menjadi bagian dari darahnya. Sementara itu, di seberang terminal, para sopir dan pedagang kecil masih membicarakan kejadian siang tadi. Nama Wantoro kini menjadi bisikan yang dibalut rasa hormat dan takut. Dia itu bukan orang biasa, kata seorang kenek muda. Aku dengar dulu dia pernah ngilangin satu geng di Surabaya cuma karena mereka malak ibunya. Ah, katanya dia dulu napi di Nusa Kambangan, sahut yang lain dengan nada pelan, seolah takut nama itu bisa memanggil arwah. Semua terdiam, hanya satu kesimpulan yang mereka tahu, jika terminal ini masih berdiri damai, itu karena Wantoro masih di sini. Di warung kecil dekat pintu keluar terminal, Mbok Nah duduk sambil menatap ke arah Wantoro dari jauh. Dia kelihatan dingin, tapi aku tahu, dia bukan orang jahat, gumamnya pada seorang sopir tua. Mungkin Tuhan masih kasih dia kesempatan untuk menebus dosa. Sopir itu hanya mengangguk, menatap Wantoro dengan pandangan campuran antara kagum dan ngeri. Karena tak ada yang tahu persis batas antara kebaikan dan kebrutalan dalam diri pria itu. Sementara itu, di tempat lain, geng preman yang kemarin dipermalukan sedang berkumpul. Pemimpinnya, si Pirang, kini membawa 2 truk berisi puluhan preman bayaran dari luar kota. Mereka bersenjata, sebagian membawa golok, sebagian lagi rantai baja. Besok pagi kita datangi terminal itu. Hancurkan semuanya, biar orang tahu siapa yang berkuasa, ujarnya dengan tawa bengis. Tak seorang pun dari mereka sadar bahwa yang akan mereka hadapi bukan sekadar pria tua, melainkan sosok yang pernah dijuluki penghuni penjara paling sadis di negeri ini sebagai Siluman Nusa Kambangan. Pagi mulai merekah, kabut masih menggantung rendah di atas terminal. Wantoro sudah bangun sejak subuh, menyapu halaman depan bengkel kecil tempat ia bekerja. Wajahnya tenang, tapi di matanya, ada sesuatu yang berbeda, tatapan kosong seorang pria yang sudah siap menumpahkan darah lagi, bila kedamaian itu kembali diganggu. Ia tahu hari ini tidak akan tenang. Ia bisa merasakannya dari cara angin berhembus, dingin, berat, dan membawa firasat buruk. Seekor burung gagak hinggap di atas papan nama terminal, berteriak serak seolah mengabarkan petaka yang akan datang. Wantoro menatapnya lama, lalu menunduk, menarik napas panjang. Kalau memang takdirku untuk berdarah lagi, bisiknya lirih, biarlah kali ini bukan untuk diriku sendiri. Ia menatap ke arah kios-kios yang mulai buka, para pedagang yang tak tahu apa yang akan menanti mereka sebentar lagi. Dalam hatinya, Wantoro tahu, damai yang lahir dari kejahatan, hanya bisa dijaga oleh tangan yang pernah berlumur dosa. Pagi itu, terminal terasa aneh. Udara yang biasanya dipenuhi teriakan kenek dan suara mesin bas kini seakan menahan napas. Langit mendung menggantung berat di atas kepala, burung-burung enggan terbang. Wantoro berdiri di depan bengkel kecilnya, menatap sekeliling dengan pandangan tajam. Ia tahu sesuatu akan terjadi hari ini, perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Di tangannya, sebatang rokok menyala pelan, sementara di hatinya, bara lama mulai kembali bangkit. Dari kejauhan, suara deru kendaraan terdengar menggema. Makin lama, makin jelas, hingga akhirnya 2 truk berhenti di depan terminal. Pintu belakangnya terbuka, dan puluhan pria turun dengan tawa kasar. Wajah mereka penuh tato, tangan mereka menggenggam senjata tajam dan rantai besi. Di antara mereka, muncul sosok berambut pirang, pemimpin preman yang kemarin kalah di tangan Wantoro. Kali ini, ia datang bukan untuk sekadar membalas dendam. Ia datang untuk menghancurkan. Mana si tua itu? Teriaknya dengan suara parau. Ia menendang gerobak pedagang hingga terbalik, membuat isi dagangan berhamburan. Orang-orang berlarian panik, beberapa bersembunyi di bawah bas, sebagian lagi menutup pintu kios sambil berdoa. Keluar lo, Wantoro. Ayo keluar, gue mau lihat seberapa hebat lo kalau lawan 20 orang sekaligus. Wantoro masih berdiri diam, tatapannya dingin, tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Suara tawa, tangis, dan teriakan ketakutan dari orang-orang kecil di terminal menusuk jantungnya lebih dalam dari apapun. Di sisi lain terminal, Mbok Nah mencoba menyelamatkan dagangannya. Tapi tiba-tiba, salah satu preman menendangnya hingga terjatuh. Nasi bungkus tumpah berserakan di tanah, bercampur dengan darah dari bibirnya yang robek. Jangan ganggu dia, teriak salah satu sopir bas, tapi langsung dihajar tanpa ampun. Tubuhnya jatuh di dekat kaki Wantoro yang masih menatap tanpa suara. Saat itulah,
Segalanya berhenti di dalam dirinya. Dunia mendadak senyap. Hanya ada satu suara yang tersisa, suara detak jantungnya sendiri, berdentum keras, seperti genderang perang. Ia melempar rokoknya ke tanah, menginjaknya pelan. Tangannya mengepal, urat di lehernya menegang. "Kalian semua sudah keterlaluan," katanya dengan nada rendah, tapi cukup untuk membuat beberapa preman menoleh. Lalu, langkah kakinya bergema, pelan namun pasti. Ia berjalan ke tengah terminal, menembus kerumunan orang yang ketakutan. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya menegang. Para preman yang tadinya tertawa, kini perlahan berhenti. Ada sesuatu pada tatapan Wantoro yang membuat mereka kaku tanpa tahu kenapa. Si pirang menatap dengan sinis. Akhirnya nongol juga. "Gue udah nunggu lama, tua," katanya sambil memutar rantai di tangannya. "Sekarang, lo gak akan bisa ngelawan semuanya sendirian." Tapi Wantoro tak menjawab. Ia hanya berdiri di hadapan mereka, diam, matanya tajam seperti bilah baja. Kemudian, tanpa aba-aba, preman itu mengayunkan rantai ke arah wajah Wantoro. Tapi yang terjadi berikutnya tak bisa dipercaya. Dalam sekejap, Wantoro menangkap rantai itu dengan satu tangan, menarik si pirang hingga terlempar menghantam truknya sendiri. Suara tulang retak terdengar jelas. Sunyi menyelimuti terminal. Puluhan pasang mata menatapnya dengan ngeri. Dalam sekejap, aura di sekitar Wantoro berubah dingin, mematikan, seperti sosok lain yang baru saja bangkit dari masa lalunya yang kelam. "Kalau kalian mau perang," katanya pelan, menatap seluruh gerombolan preman yang kini mulai mundur satu persatu, "maka hari ini, terminal ini akan jadi kuburan kalian." Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari Nusa Kambangan, Wantoro tak lagi menahan dirinya. Ia membiarkan kegelapan lamanya bangkit, bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk melindungi satu sudut kecil yang ia sebut rumah. Suara benturan besi dan jeritan memenuhi udara terminal. Tubuh-tubuh berjatuhan satu persatu, beberapa menabrak dinding bas, sebagian lagi terguling di tanah berdebu. Wantoro bergerak seperti badai tua yang bangkit dari tidur panjang, tenang, cepat, dan tanpa ampun. Setiap pukulannya membawa beban masa lalu, setiap tendangannya memecahkan tulang dan kesombongan. Para preman yang tadinya sombong kini menatapnya dengan mata penuh teror. Mereka baru sadar, yang mereka hadapi bukan pria biasa, tapi sosok yang pernah dijuluki para napi di Nusa Kambangan sebagai bajak neraka. Darah mulai membasahi aspal. Beberapa preman berteriak minta ampun, tapi Wantoro tak berhenti. Matanya kosong, wajahnya dingin. Di dalam pikirannya, suara-suara lama kembali berdengung, teriakan orang yang pernah ia bunuh, tatapan orang-orang yang mati di tangannya. Setiap pukulan yang ia hempaskan kini bukan hanya untuk membela terminal, tapi juga untuk melawan dirinya sendiri. "Kalian pikir aku senang melakukannya?" gumamnya di antara napas berat dan langkah yang mantap. Tapi amarah yang menguasainya lebih besar dari rasa sesal. Tiba-tiba, dari kerumunan preman yang tersisa, muncul seorang pria besar berambut cepak dengan luka panjang di pipi. Dialah Raga, preman senior dari luar kota yang dulu pernah satu blok sel dengan Wantoro di Nusa Kambangan. Ia melangkah maju dengan tatapan dingin, mengenali sosok di depannya. "Jadi benar, lo masih hidup, tuh," katanya pelan, tapi nadanya menyimpan dendam lama. "Gue pikir lo udah mati waktu rusuh di sel barat." Wantoro menatapnya tanpa ekspresi. "Raga, dunia ini sempit, ya." Raga terkekeh. "Sempit buat orang berdosa, tuh. Tapi kali ini, gue yang bakal ngubur lo." Pertarungan dua legenda kelam itu pun dimulai. Tinju Raga menghantam keras ke dada Wantoro, tapi dengan refleks tajam, Wantoro membalas dengan pukulan balik yang memecahkan bibir lawannya. Tubuh besar Raga terpental, tapi ia bangkit lagi. Suara pukulan beradu terdengar seperti petir yang meledak di tengah terminal. Orang-orang bersembunyi di balik bas, menatap dua mantan penghuni neraka yang kini berduel demi harga diri dan penebusan. Hujan tipis mulai turun, menciptakan pemandangan yang menegangkan. Dua sosok masa lalu bertarung di tengah tanah penuh darah. Setelah beberapa menit, Wantoro akhirnya berhasil menahan Raga di tanah. Ia menghantamkan kepalan terakhir, tapi sebelum menyelesaikan pukulannya, tangan Wantoro terhenti di udara. Pandangannya kosong, gemetar. Dalam benaknya, ia melihat bayangan anak kecil menangis, wajah anaknya yang dulu meninggal karena ulahnya sendiri saat ia masih jadi penjahat. Napas Wantoro memburu, tangannya perlahan menurun. "Aku, sudah terlalu banyak berdosa, Raga," katanya lirih. "Jangan paksa aku jadi iblis lagi."
Tapi raga yang keras kepala malah menarik pisau dari sabuknya dan menusuk ke arah dada Wantoro. Refleks lama kembali mengambil alih. Dalam satu gerakan cepat, Wantoro menepis tangan raga dan memutar pergelangan tangannya hingga terdengar bunyi retak, lalu membalas dengan pukulan telak ke tengkuknya. Raga terjatuh, tak sadarkan diri. Sunyi menyelimuti terminal. Hujan kini turun lebih deras, mencuci darah dari aspal, seolah langit sendiri ingin menghapus dosa yang baru saja terjadi. Wantoro berdiri diam di tengah hujan. Wajahnya menunduk, napasnya berat. Semua preman sudah kabur, beberapa merangkak pergi dengan ketakutan. Tapi di dalam hati Wantoro, badai belum reda. Ia sadar, masa lalunya belum benar-benar pergi, ia hanya tertidur. Dan kini, setelah bertahun-tahun berusaha hidup tenang, ia telah membangunkan iblis dalam dirinya sendiri. Ia menatap langit mendung, air hujan menetes di wajahnya yang keras. Aku tak bisa kabur dari diriku sendiri, gumamnya pelan. Tapi setidaknya, hari ini aku melindungi orang kecil yang dulu tak bisa kulindungi. Dan di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar mendekat, pertanda bahwa pertempuran batin Wantoro baru saja dimulai. Malam itu, terminal Jawa yang biasanya terang benderang mendadak muram. Lampu-lampu temaram memantulkan bayangan panjang Wantoro yang duduk sendirian di bangku tua dekat pos satpam. Wajahnya keras seperti batu, namun matanya menyimpan letupan yang belum padam. Satu persatu warga yang mengenalnya mulai berbisik di kejauhan, mereka tahu, badai akan datang lagi malam ini. Wantoro menatap gelap di ujung terminal, di mana suara tawa kasar preman-preman yang tersisa masih terdengar. Di antara tawa itu, salah satu preman, yang disebut Bagong, menyalakan rokok dan berteriak menghina nama Wantoro. Katanya jagoan terminal, tapi sembunyi di balik bayangan. Kalau berani, keluar sini, teriaknya, diikuti sorak-sorai anak buahnya. Suasana berubah tegang. Beberapa sopir yang baru tiba dari perjalanan jauh menahan diri untuk tak ikut campur. Mereka tahu, satu langkah salah bisa membuat mereka jadi korban. Wantoro berdiri perlahan. Gerakannya tenang tapi berisi kemarahan yang tak bisa dibendung. Langkahnya berat, tapi setiap pijakan menggemakan wibawa yang membuat bulu kuduk meremang. Dari kejauhan, bayangan tubuhnya makin besar di bawah lampu redup. Semua mata tertuju padanya, dan seketika tawa preman itu hilang, berganti dengan sunyi yang mencekam. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang terdengar. Ketika Wantoro sampai di depan mereka, udara seperti berhenti berputar. Kalian kira tempat ini milik siapa? Suaranya berat dan rendah, seperti gemuruh petir yang ditahan. Tak ada yang menjawab. Bagong mencoba tetap menantang, tapi tangannya mulai gemetar tanpa sadar. Ini bukan tempat kalian menginjak orang seenaknya, lanjut Wantoro, matanya menyala merah diterpa sinar lampu. Bagong tertawa gugup. Heh, dasar tua bangka. Ngerasa masih jago? Iya. Dunia udah berubah, tuh. Katanya sambil mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tapi sebelum kalimatnya habis, Wantoro sudah bergerak. Cepat, seperti bayangan yang melesat tanpa suara. Tinju keras Wantoro menghantam rahangnya, membuat tubuh Bagong terlempar dan menabrak bangku besi hingga patah. Anak buahnya berhamburan, sebagian lari, sebagian mencoba menyerang balik. Namun Wantoro bukan orang biasa. Gerakannya lincah, mematikan, tapi tetap terkendali. Setiap serangan diarahkan tepat sasaran, satu tendangan kerusuk, satu pukulan ke pelipis, satu bantingan ke tanah. Tak ada yang sempat menjerit lama. Dalam beberapa menit, seluruh preman tergeletak tak berdaya di tanah berdebu, mengerang kesakitan. Saat semuanya berakhir, Wantoro berdiri di tengah lingkaran tubuh-tubuh lemah itu, nafasnya berat, keringat menetes dari pelipisnya. Aku sudah pernah hidup dalam neraka, katanya pelan tapi jelas. Dan kalian, hampir membawaku kembali ke sana. Kalimat itu menusuk udara malam seperti pisau dingin. Dari balik kaca kios, para pedagang dan sopir menatap Wantoro dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, pria ini bukan hanya melindungi terminal, tapi juga menjaga harga diri mereka yang selama ini diinjak. Di bawah sinar lampu temaram, Wantoro perlahan melangkah pergi, meninggalkan malam yang penuh luka dan kebisuan. Namun semua yang melihat tahu, terminal ini baru saja disucikan oleh tangan seorang legenda kelam. Pagi menjelang, tapi terminal masih diselimuti keheningan yang ganjil. Di beberapa sudut, bekas perkelahian semalam masih terlihat, bangku patah, darah yang mengering di aspal, dan tatapan was-was dari para pedagang. Mereka tahu,
Kejadian itu bukan sekadar perkelahian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik nama Wantoro. Di antara bisik-bisik para sopir, satu nama mulai disebut dengan nada takut dan kagum, si macan Nusa Kambangan. Sementara itu, Wantoro duduk di warung kopi kecil milik Pak Bardi, sahabat lamanya. Uap kopi hitam mengepul, menutupi wajahnya yang keras tapi lelah. "Tuh, kau sadar gak, berita semalam udah nyebar kemana-mana. Polisi katanya lagi nyari tahu siapa yang bikin babak belur anak buah Bagong," kata Pak Bardi pelan. Wantoro hanya diam, pandangannya kosong menatap cangkir di tangannya. "Aku cuma benerin yang rusak," jawabnya datar. Tapi nada suaranya seperti menahan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sementara itu, di kantor polisi sektor kota, seorang perwira muda membuka map tebal. Di dalamnya ada foto hitam putih Wantoro 20 tahun lalu, dengan tulisan tebal di bawahnya, narapidana kelas A, pembantaian geng Timur, Pulau Nusa Kambangan. Wajah sang perwira menegang. "Kalau ini orang yang kita pikirkan, berarti terminal itu sekarang dijaga malaikat atau iblis," gumamnya sambil menutup map dengan pelan. Kabar tentang orang misterius yang menghabisi para preman mulai viral di media lokal. Wartawan, polisi, bahkan mantan napi lain mulai mencari jejaknya. Tapi Wantoro tetap di terminal, tidak bersembunyi, tidak juga menantang siapapun. Ia hanya ingin tempat itu damai. Namun ketenangan itu membuat pihak berwenang gelisah. Sosok seperti dia, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Malam harinya, Wantoro terbangun dari mimpi buruk. Ia melihat kembali masa lalunya, jeruji besi, darah, dan jeritan orang-orang yang pernah dia habisi di dalam penjara. "Kau bukan manusia, Wantoro," suara dari masa lalu menggema di kepalanya. Ia bangun dengan nafas memburu, lalu mencuci wajahnya di bak air belakang terminal. Air dingin itu tak cukup menenangkan jiwanya yang bergejolak. Tak jauh dari situ, dua pria berpakaian preman sedang memperhatikan Wantoro dari kejauhan. "Itu dia orangnya," bisik salah satu sambil memotret diam-diam. "Bos pengen dia dihabisin malam ini juga. Katanya, jangan sampai bangkit lagi legenda Nusa Kambangan." Mereka lalu bergegas pergi, tanpa sadar Wantoro sudah mendengar setiap kata. Dalam kegelapan, Wantoro menatap langit malam yang kosong. "Kalian pikir aku takut pada masa laluku?" bisiknya lirih. Di dadanya, amarah lama kembali bergejolak. Ia tahu, bayang-bayang dari Nusa Kambangan sedang datang menjemputnya lagi. Tapi kali ini, ia berjanji, ia takkan kabur. Ia akan menuntaskan semuanya, entah dengan darahnya sendiri atau dengan darah orang-orang yang mengusik kedamaian terminal. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, Wantoro menyalakan sebatang rokok. Asapnya melayang perlahan, seperti doa dari seorang pria yang berdiri di antara dua dunia, dunia hitam yang pernah menelannya, dan dunia damai yang sedang ia pertahankan dengan tangan berdarah. Ia tahu, perang yang lebih besar baru saja dimulai. Malam turun perlahan di atas terminal Jawa. Hujan rintik-rintik membasahi atap seng dan jalanan beraspal yang mulai licin. Di antara gemericik air, Wantoro berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip lemah. Tubuhnya diam, tapi tatapannya menyapu sekitar. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Naluri lamanya, naluri pembunuh dari masa lalu di Nusa Kambangan, mulai berbisik di dalam dirinya, "Ada yang datang untukmu." Dari kejauhan, suara langkah kaki pelan terdengar, bercampur dengan desis air hujan. Tiga pria berpakaian gelap muncul di ujung lorong terminal. Wajah mereka kaku, mata mereka menyimpan niat yang sama, melenyapkan. Wantoro, salah satu dari mereka, berjaket kulit dan berparut di pipi, menatap dingin sambil memegang pistol peredam. "Waktu lo udah habis, Wantoro. Dunia gak butuh orang kayak lo lagi," katanya dengan suara rendah tapi tajam. Wantoro hanya tersenyum tipis. "Kalian dari siapa?" tanyanya tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pria berparut itu menjawab sinis, "Dari orang yang takut lo bangkit lagi." Jawaban itu membuat Wantoro menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, seharusnya mereka kirim lebih dari 3 orang, ucapnya pelan, dan dalam sekejap tubuhnya lenyap dari pandangan. Hujan deras turun bersamaan dengan kilatan pertama. Satu peluru menembus udara, tapi Wantoro sudah lebih dulu menunduk dan menyambar kaki salah satu penyerang. Suara tulang patah terdengar jelas. Jeritan memecah malam. Dua lainnya panik, melepaskan tembakan bertubi-tubi, tapi Wantoro bergerak seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Ia menghantam satu dengan batu,
lalu menyeret tubuh lainnya ke dinding dan menghantamkannya hingga ambruk. Tinggal satu orang, si berparut, yang masih berdiri, menatap ngeri ke arah Wantoro yang berjalan pelan ke arahnya dengan darah menetes dari tangan. "Kau pikir dunia tak butuh aku? Dunia cuma butuh keseimbangan. Kalian yang membuatnya kotor lagi," kata Wantoro dengan nada tajam. Pria itu mencoba menembak sekali lagi, tapi pelurunya habis. Dalam detik berikutnya, Wantoro sudah menahannya di leher. Namun, sebelum ia menghabisinya, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Lampu biru berputar, semakin dekat. Wantoro melepaskan pria itu yang sudah setengah pingsan dan mundur beberapa langkah. "Katakan pada bosmu," katanya lirih, "kalau aku sudah berhenti jadi iblis. Tapi kalau kalian paksa, aku akan kembali seperti dulu." Lalu, ia menghilang di balik hujan, meninggalkan tubuh-tubuh terkapar di bawah lampu yang bergetar. Beberapa menit kemudian, dua polisi tiba di lokasi. Salah satunya, perwira muda yang tadi meneliti berkas Wantoro, berdiri membeku melihat pemandangan itu. "Dia masih secepat dulu," gumamnya dengan nada kagum bercampur takut. Ia tahu, tak ada pembunuh bayaran biasa yang bisa menghadapi Wantoro. Ini bukan kriminal biasa, ini peringatan. Sementara itu, di kejauhan, Wantoro berjalan menuju rumah kayunya di pinggir sungai kecil dekat terminal. Bajunya basah kuyup, tapi matanya tetap menyala dengan bara yang tak padam. Ia tahu, pemburu pertama telah datang, dan pasti akan ada yang lain. Masa lalunya sudah menyalakan api yang tak bisa dipadamkan lagi. Namun dalam hati kecilnya, Wantoro berjanji, ia akan bertahan, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang lemah yang kini bergantung padanya. Hujan berhenti menjelang subuh, meninggalkan bau tanah basah dan sisa darah yang bercampur dengan air hujan di sekitar terminal. Para pedagang baru membuka lapak, tapi suasana terasa aneh. Terlalu sepi, tak ada suara gaduh, tak ada preman berkeliaran. Semua orang berbicara pelan, seolah takut mengguncang udara yang masih tebal oleh ketegangan semalam. Di balik ketenangan itu, Wantoro berjalan pelan ke arah musola terminal, duduk di serambi, dan menatap langit yang mulai memerah. Wajahnya terlihat tenang, tapi di matanya masih berputar bayangan masa lalu yang tak pernah hilang. Sementara itu, di kantor polisi, perwira muda bernama Rama Satya menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari terminal. Ia melihat Wantoro bertarung melawan 3 orang dengan kecepatan yang nyaris tak masuk akal. "Tuhan," gumamnya, "dia benar-benar masih seperti dulu." Di meja depannya, map bertuliskan kasus Nusa Kambangan 1999 terbuka lebar. Dalam berkas itu tertulis, Wantoro alias Macan Hitam, mantan algojo penjara, tersangka dalam 24 kematian antar napi. Rama menghela napas berat. "Dia bukan kriminal biasa, Kapten," katanya kepada atasannya. "Dia pernah jadi eksekutor dalam operasi bersih-bersih di dalam penjara. Orang-orang yang dia bunuh dulu, bukan narapidana biasa." Kaptennya, pria berwajah keras dengan mata tajam, menatapnya lama. "Aku tahu, Rama, tapi negara menutup kasus itu. Sekarang dia muncul lagi, dan kalau dia mulai bertindak, perintah kita jelas, amankan dengan cara apapun." Kata amankan itu terdengar seperti habisi. Sementara itu, Wantoro berdiri di tepi sungai, memandangi aliran air yang tenang. Dalam pantulan air itu, ia melihat wajah lamanya, wajah yang dulu dipenuhi amarah, haus darah, dan dendam. "Aku pikir sudah kubunuh bagian itu," gumamnya. Tapi suara lain di dalam kepalanya berbisik, "Kau hanya menidurkannya, tuh." Dan kini dia bangun lagi. Wantoro menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan-bayangan jeruji dan wajah-wajah para napi yang dulu dia habisi datang silih berganti. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Rama muncul, membawa map di tangannya. "Wantoro," suaranya berat, penuh ragu. Pria berumur 45 tahun itu menoleh, memandang dengan tatapan tenang namun tajam. "Kau dari kepolisian?" tanya Wantoro. Rama mengangguk pelan. "Aku tahu siapa kau dulu. Tapi aku juga tahu, orang-orang yang kau bunuh di penjara bukan tanpa alasan." Wantoro tertawa pendek, getir. "Kau masih muda, dunia penjara itu neraka, nak. Aku cuma jadi api kecil yang disuruh membakar kegelapan. Tapi api, gak bisa membedakan mana cahaya dan mana dosa." Suaranya berat dan serak, seolah setiap kata membawa beban bertahun-tahun. Rama menatapnya dengan campuran hormat dan iba. Ia bisa melihat,
di balik wajah garang itu, ada jiwa yang lelah, tersiksa oleh masa lalu yang tak bisa ditebus. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, suara tembakan mendadak memecah pagi. Sebuah peluru menghantam tiang kayu di dekat mereka. Rama langsung berlindung, sementara Wantoro menatap ke arah sumber suara dengan mata menyala. Dari balik pepohonan, sekelompok orang bersenjata muncul, bukan polisi, tapi pemburu bayaran lain. Sepertinya percakapan kita ditunda dulu, kata Wantoro tenang sambil menggulung lengan bajunya. Rama menatapnya, terkejut dengan ketenangan Wantoro. Mereka datang untukmu, tanya Rama. Bukan, jawab Wantoro pelan sambil melangkah maju. Mereka datang untuk menyelesaikan dosa yang belum selesai. Dan di bawah langit merah muda fajar, perang baru pun dimulai, bukan lagi antara Wantoro dan para preman, tapi antara masa lalunya dan dirinya sendiri yang kini berusaha menebus semua kesalahan. Peluru pertama menembus udara pagi, menggoreskan garis api di antara pepohonan. Rama tersentak, jatuh berlutut di belakang batu besar. Wantoro bergerak cepat seperti refleks seekor hewan buas. Dalam hitungan detik, ia sudah merunduk di samping Rama, menariknya ke tempat lebih aman di balik dinding tembok tua dekat sungai. Kau bisa tembak? Tanya Wantoro tanpa menoleh. Rama mengangguk gugup sambil menarik pistol dinasnya. Sedikit, Wantoro menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Hari ini kau akan belajar lebih dari sedikit. Suara sepatu berlari di tanah becek makin mendekat. 6 orang bersenjata menyebar, bergerak dengan formasi rapi. Dari cara mereka menembak, Wantoro tahu ini bukan preman sembarangan, mereka profesional. Salah satu peluru nyaris mengenai Rama, tapi Wantoro mendorongnya ke tanah dan melempar batu ke arah penembak. Batu itu menghantam pelipis dengan akurat. Suara tubuh jatuh terdengar di antara denting peluru yang memantul di dinding seng. Rama berusaha membalas tembakan, tapi tangannya gemetar. Wantoro mengambil pistolnya, menembak sekali, peluru tepat menembus bahu musuh yang bersembunyi di balik drum. Kau terlalu banyak mikir. Di dunia bawah, kalau kau mikir, kau mati, katanya datar. Suara itu dingin tapi penuh pengalaman. Dalam hatinya, Rama sadar ia sedang bertarung di sisi legenda yang pernah ia baca di berkas Macan Nusa Kambangan. 2 orang lagi menyerbu dari sisi kiri, mencoba mendekat. Wantoro merunduk, lalu menyerang tanpa senjata. Satu disambarnya dengan pukulan siku, satu lagi dibanting ke tanah dengan gaya khas yang dulu terkenal di penjara, bantingan tulang leher. Suara retak terdengar jelas, dan 2 tubuh itu tak bergerak lagi. Rama menatap terdiam, tak percaya pria berumur itu masih bisa bergerak secepat bayangan. Hujan kembali turun, menutupi bau mesiu dan darah. Sisa 2 orang penyerang mencoba kabur ke arah jalan setapak, tapi Wantoro tak mengejar. Ia hanya berdiri diam, membiarkan mereka pergi. Kenapa gak kau kejar? Tanya Rama bingung. Wantoro menatap arah pelarian mereka dengan mata tajam. Karena aku ingin mereka kembali. Supaya orang di belakang mereka tahu, aku masih hidup. Ucapannya membuat udara di sekitar terasa lebih dingin dari hujan itu sendiri. Beberapa menit berlalu, suara tembakan lenyap, menyisakan hanya suara air dan detak jantung mereka. Rama menatap Wantoro lekat-lekat. Siapa yang mengirim mereka? Wantoro menghela napas, lalu menatapnya serius. Orang dalam, polisi juga. Kau tahu siapa, kan? Rama terdiam. Ia tahu yang dimaksud Wantoro, kaptennya sendiri, pria yang sejak awal terlalu bersemangat ingin menghabisi Wantoro. Dia ingin menutup sesuatu yang terjadi 20 tahun lalu di Nusa Kambangan, lanjut Wantoro. Kalau rahasia itu terbongkar, banyak seragam akan tercabut pangkatnya. Rama menunduk, merasa jantungnya tercekik. Ia tak pernah menyangka perintah yang diterimanya bisa jadi bagian dari permainan busuk. Jadi, selama ini mereka cuma pakai aku buat ngelacakmu, katanya lirih. Wantoro menepuk bahunya pelan. Kau cuma pion, nak. Tapi malam ini, kita akan mulai balikkan papan catur ini. Rama mengangkat wajahnya. Di balik hujan, ia melihat sosok Wantoro berdiri tegak, tubuhnya diterpa cahaya samar dari langit mendung. Ada luka di pelipisnya, darah di tangannya, tapi di matanya menyala api yang dulu hanya dimiliki orang-orang yang tak lagi takut mati. Kalau benar ini perang, tuh, kata Rama pelan, aku di pihakmu. Wantoro hanya mengangguk, matanya menatap jauh ke arah terminal. Kalau begitu, siapkan dirimu, nak. Karena setelah ini, bukan peluru yang datang, tapi kebenaran yang ingin dibungkam. Malam itu udara di terminal terasa berat.
Hujan baru saja berhenti, meninggalkan embun tipis di setiap permukaan logam dan aroma tanah yang lembab. Di sebuah ruangan kosong di belakang terminal, Wantoro duduk bersama Rama di depan meja kayu tua. Di atas meja itu tergeletak sebuah map lusuh yang ditemukan Wantoro dari salah satu penyerang yang tewas siang tadi. Map itu berisi simbol resmi kepolisian dan cap merah bertuliskan rahasia negara. "Ini bukan sekadar perintah pembunuhan," ucap Rama lirih. "Ini bukti bahwa mereka menutup sesuatu yang besar." Wantoro membuka map itu perlahan. Matanya langsung menatap foto-foto lama, mayat-mayat napi di Nusa Kambangan, dan dirinya sendiri yang berdiri di tengah lingkaran tubuh, berlumuran darah tapi masih mengenakan seragam hitam penjaga. Di bawah foto tertulis, Operasi Bersih Selatan 1999. Rama menelan ludah. "Jadi benar, kau bukan hanya napi, kau dulu eksekutor." Wantoro terdiam lama, sebelum menjawab pelan, "Aku bukan penjaga, aku algojo mereka. Aku yang disuruh menyingkirkan para napi yang tahu rahasia perdagangan gelap di dalam penjara." Rama menatapnya ngeri. "Dan mereka yang memerintahkanmu?" Wantoro mengangguk pelan. "Orang-orang yang sekarang pakai seragam tinggi di kota ini. Termasuk kaptenmu, Rama." Suasana mendadak hening. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. Rama memejamkan mata, mencoba menolak kenyataan itu, tapi semua bukti di depannya terlalu jelas. "Tapi kenapa mereka mengincarmu sekarang?" tanya Rama dengan nada getir. Wantoro menatap jauh, seolah menembus dinding ruangan itu. "Karena 20 tahun lalu, satu orang selamat dari pembantaian itu. Satu-satunya napi yang tahu kalau aku hanya disuruh, dan dia kini mulai buka mulut lagi." Ia menatap Rama tajam. "Dan kalau orang itu bicara, mereka semua akan jatuh. Mereka butuh aku mati supaya cerita itu terkubur lagi." Rama terdiam lama, lalu berkata dengan suara serak, "Kau mau apa sekarang, tuh?" Wantoro berdiri, menatap keluar jendela tempat lampu-lampu terminal berkelap-kelip di kejauhan. "Aku tidak akan kabur lagi. Mereka mau menutup masa lalu dengan darahku, aku akan buka semuanya dengan darah mereka." Matanya memantulkan amarah yang dingin, tapi juga beban penyesalan yang dalam. Ia tahu, setiap langkah yang diambilnya kini adalah jalan tanpa pulang. Rama menggenggam map itu erat. "Kalau kita bawa ini ke kantor pusat, mungkin masih bisa," tapi Wantoro memotong cepat. "Tidak, Rama, kau tak tahu siapa saja yang terlibat. Di atas kaptenmu, masih ada tangan yang jauh lebih kotor. Bawa ini, dan kau juga akan dikubur hidup-hidup." Rama menunduk, menggigit bibirnya. Ia tahu Wantoro benar. Di dunia seperti ini, kebenaran bukan untuk diucapkan, tapi untuk dijaga dengan nyawa. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar ruangan. Wantoro menoleh cepat, memberi isyarat agar Rama diam. Dua bayangan bergerak di balik jendela, dan sinar senter menyapu ke dalam. "Mereka sudah tahu kita di sini," bisik Wantoro. Dalam sekejap, ia memadamkan lampu dan menarik Rama ke lorong belakang. Suara sepatu dan teriakan komando mulai menggema, makin dekat. Di tengah kegelapan, Wantoro berbisik lirih, "Mulai malam ini, kau bukan lagi polisi, Rama. Kau sudah di dalam medan perangku. Dan satu-satunya cara untuk hidup, adalah dengan mati berkali-kali di dalam hati." Lalu, dengan gerakan cepat, Wantoro membuka pintu darurat di belakang, dan keduanya menghilang ke malam yang pekat, membawa rahasia yang bisa mengguncang seluruh negeri. Langit sore di terminal Jawa kembali diselimuti mendung pekat. Rintik hujan mulai turun, membasahi aspal yang masih menyimpan bekas darah dari pertempuran sebelumnya. Wantoro berdiri di tengah terminal dengan jaket hitamnya yang sudah robek di beberapa bagian. Tatapannya dingin, seperti mata harimau yang baru saja mencabik mangsanya. Namun ia tahu, semua ini belum berakhir. Dari kejauhan, suara deru motor besar mendekat. Belasan preman baru, dengan tato di sekujur tubuh dan senjata tajam di tangan, datang menantang. Mereka adalah sisa kelompok rimba, yang datang untuk menuntut balas. "Woi, Wantoro!" teriak salah satu dari mereka, tubuhnya besar, mata merah karena amarah. "Kau pikir bisa seenaknya habisin anak buahku? Hari ini nyawamu gantian." Suara itu menggema di seluruh terminal, membuat para pedagang dan sopir yang masih bertahan langsung menyingkir ketakutan. Wantoro hanya diam, tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan sebatang rokok. Api korek menyala, memperlihatkan wajahnya yang keras dan penuh luka. Ia menghisap dalam-dalam, lalu menjawab datar,
Kalau kau datang untuk mati, kau di tempat yang benar. Pertempuran pun pecah. Suara senjata tajam beradu dengan besi, disertai teriakan penuh kebencian. Wantoro bergerak cepat, tubuhnya seperti bayangan hitam di tengah hujan. Satu persatu preman ditebasnya tanpa ragu, darah mengalir di sela aspal yang licin. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Sebilah pisau berhasil menancap di bahunya, tapi ia tak menggubris. Tubuhnya bagai mesin pembunuh yang tak mengenal rasa sakit. Ia mengayunkan linggis yang ditemukan di dekat truk parkir, memukul kepala lawan hingga hancur. Dalam hitungan menit, suasana terminal berubah menjadi neraka kecil. Jeritan, darah, dan bau besi bercampur menjadi satu. Hanya tersisa pemimpin mereka yang kini gemetar ketakutan, mundur perlahan. Kau bukan manusia, katanya dengan suara bergetar. Wantoro mendekat, langkahnya berat namun mantap. Aku manusia, jawabnya pelan, tapi manusia yang sudah kehilangan alasan untuk takut. Satu pukulan keras menghantam wajah preman itu, membuatnya jatuh tak bergerak lagi. Hujan semakin deras, membasuh noda darah di sekitar terminal. Wantoro berdiri mematung, napasnya tersengal. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap tajam menatap sekeliling, memastikan tak ada lagi ancaman. Di kejauhan, beberapa warga perlahan keluar dari tempat persembunyian, menatap Wantoro dengan campuran kagum dan ngeri. Mereka tahu, terminal kini aman, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Dua truk patroli datang menghampiri, tapi tak ada satupun dari mereka yang berani langsung menangkap Wantoro. Semua hanya memandang dari jarak aman. Seorang perwira senior keluar dari mobil, wajahnya tegang. Wantoro, cukup sudah, katanya dengan nada menahan emosi. Kau sudah habisi mereka semua. Serahkan dirimu. Wantoro menatap langit, membiarkan air hujan membasuh wajah dan darahnya. Ia tak menjawab, hanya berjalan perlahan menuju pos kecil di pinggir terminal, tempat ia dulu biasa duduk menunggu bas malam. Aku sudah menebus dosaku, gumamnya lirih. Kali ini, biarlah terminal ini tetap damai. Ia meletakkan linggisnya di tanah, lalu duduk bersandar, menutup mata di bawah hujan. Para petugas hanya bisa mematung, tak berani mendekat. Dalam diam, Wantoro tampak seperti raksasa yang akhirnya tenang setelah pertempuran panjang. Terminal bas Jawa kini kembali sunyi, hanya menyisakan bau darah yang memudar di antara genangan air hujan. Tapi semua orang tahu, nama Wantoro akan tetap hidup dalam cerita, sebagai legenda kelam yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan sisa darah yang masih menempel di sela-sela aspal terminal. Wantoro duduk di pos kecil, tubuhnya lunglai namun matanya masih menyala. Polisi mulai mengelilingi area, tapi tak satu pun berani menyentuhnya. Mereka tahu siapa dia, nama Wantoro bukan sekadar legenda terminal, melainkan bekas penghuni Nusa Kambangan yang kisahnya dibisikkan seperti kutukan. Ia bukan preman biasa, tapi algojo yang dulu dijuluki maut tanpa bayangan karena bisa menghabisi musuhnya hanya dengan benda seadanya. Seorang perwira polisi berambut perak akhirnya maju mendekat. Wajahnya penuh wibawa, namun sorot matanya mengandung rasa takut yang tak mampu disembunyikan. Wantoro, ucapnya pelan, aku tahu siapa kau. Dulu kita pernah satu tempat, di Nusa Kambangan. Wantoro menoleh perlahan, mengenali wajah itu. Kau, Kompol Jatmiko, gumamnya dengan suara berat. Kau dulu sipir yang nyelundupin makanan buat napi di blok isolasi. Keduanya saling menatap lama, seolah waktu berhenti. Jatmiko menarik napas panjang. Kau sudah berubah, tuh. Tapi apa ini caramu menebus masa lalu? Tanyanya dengan nada getir. Wantoro tersenyum pahit. Aku tak menebus apapun. Aku cuma tak mau terminal ini jadi neraka bagi orang kecil. Aku pernah hidup di neraka, Mik. Aku tahu rasanya tak berdaya. Suaranya bergetar, mengandung luka masa lalu yang belum kering. Dalam ingatannya, terbayang sel sempit Nusa Kambangan, darah di dinding, dan jeritan orang-orang yang hilang tanpa jejak. Beberapa polisi lain mulai bergerak hati-hati, memasang borgol di tangan Wantoro. Namun anehnya, pria itu tak melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan rantai besi melingkar di pergelangan tangannya. Kau menyerah begitu saja? Tanya Jatmiko pelan. Aku tidak menyerah, jawab Wantoro. Lirih, aku cuma tahu, kalau terus di luar, akan ada lebih banyak darah lagi. Matanya sayu, tapi di balik itu tersimpan kedamaian yang belum pernah tampak sebelumnya. Terminal kembali tenang,
warga mulai keluar perlahan, menatap kepergian sang penjaga gelap itu. Beberapa sopir berteriak memohon agar Wantoro dibebaskan. Dia bukan penjahat, Pak. Kalau bukan dia, kami semua sudah habis dimakan preman. Namun Jatmiko hanya menunduk. Ia tahu, hukum dan nurani tak selalu berjalan searah. Dalam hati kecilnya, ia mengakui, tanpa Wantoro, terminal ini tak akan pernah damai. Saat mobil tahanan berjalan meninggalkan terminal, Wantoro menatap keluar jendela jeruji. Di kejauhan, terlihat anak kecil yang dulu sering ia belikan roti, melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca. Om Wantoro, nanti balik lagi, ia teriak bocah itu polos. Wantoro tersenyum samar. Tidak, nak, bisiknya pelan. Om sudah selesai di sini. Air matanya jatuh, bercampur dengan sisa hujan di pipinya. Di dalam mobil, Kompol Jatmiko duduk di sebelahnya, menatap jalan panjang menuju barat. Aku tahu mereka tak akan berani taruh kau di penjara biasa, katanya lirih. Kau akan dikirim lagi ke Nusa Kambangan. Wantoro hanya mengangguk pelan. Aku tak takut. Di sana, setidaknya aku tahu siapa musuhku. Di luar, musuh terlalu pandai menyamar jadi pejabat, jadi aparat, jadi manusia baik. Mobil itu melaju meninggalkan terminal yang kini benar-benar sunyi. Orang-orang berdiri diam, menatap legenda yang dibawa pergi. Di antara bayangan sore yang memanjang, kisah Wantoro berubah menjadi cerita yang akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, tentang seorang mantan Nusa Kambangan yang menegakkan keadilan dengan darah dan keberanian, di tempat yang bahkan polisi pun enggan campur tangan. Terminal Jawa kini damai, tapi di balik kedamaiannya, ada nama Wantoro yang akan selalu hidup sebagai penebus gelap di jalan yang salah. Malam menyelimuti Nusa Kambangan dengan sunyi yang mencekam. Angin laut membawa aroma asin bercampur dingin besi dari jeruji. Di dalam sel nomor 7 blok barat, Wantoro duduk bersila, tubuhnya lebih kurus, namun sorot matanya masih sama, tegas, tajam, dan dalam. Sudah 3 minggu sejak ia dibawa kembali ke penjara yang dulu membentuknya jadi legenda. Kini, ia bukan lagi narapidana penuh amarah, melainkan seorang lelaki yang menatap hidupnya dengan penyesalan. Setiap malam, ia terjaga, mendengar langkah sipir yang bergema di lorong, dan hatinya berbisik lirih, aku telah menebus dengan darah, tapi bisakah dosa lama benar-benar hilang? Suatu pagi, Kompol Jatmiko datang menjenguk. Ia membawa secarik kertas dan sekotak rokok lama merek yang biasa Wantoro hisap. Terminal aman, tuh, nggak ada lagi preman. Warga bikin tenda bakti sosial, bahkan nyebut namamu tiap Jumat malam, ucapnya. Wantoro terdiam lama, menggenggam rokok tanpa menyalakannya. Aku cuma pengen mereka tenang, Nick. Kalau harus aku yang diseret ke sini biar mereka damai, aku ikhlas. Suaranya parau, namun matanya tenang seperti laut di pagi hari. Jatmiko menatap sahabat lamanya itu dengan mata berkaca. Kau tahu, banyak polisi di luar yang kagum sama kau, meski tak berani bilang. Mereka tahu, kau bukan penjahat, cuma orang yang terluka dan tahu caranya melindungi. Wantoro tersenyum samar. Kalau semua orang mau melindungi yang lemah tanpa pamrih, mungkin dunia nggak butuh orang sepertiku, Nick. Kata-kata itu membuat ruangan terasa berat, seperti udara berhenti berputar. Hari-hari berikutnya, Wantoro semakin sering menyendiri. Ia menulis sesuatu di dinding sel dengan pecahan batu, tak semua yang bersimbah darah itu jahat. Kadang, darah itu tumpah untuk keadilan yang tak sempat ditegakkan. Tulisan itu kemudian menjadi bisikan antar napi, kisah tentang seorang pria yang membunuh bukan karena dendam, tapi karena cinta pada ketenangan orang lain. Hingga suatu malam, tubuh Wantoro ditemukan terbaring tenang, linggis kecil buatan tangan diletakkan di sampingnya, simbol senjatanya yang dulu menegakkan keadilan di terminal. Ia meninggal dalam tidur, dengan senyum tipis di wajahnya. Kabar kematian Wantoro menyebar cepat. Di terminal Bas Jawa, ratusan warga menyalakan lilin di tempat ia dulu duduk. Di dinding pos tua, mereka menulis dengan cat merah, legenda tak selalu lahir dari kebaikan, tapi dari keberanian untuk melawan kejahatan. Sopir, pedagang, bahkan anak-anak kecil datang membawa bunga. Tak ada upacara megah, hanya doa tulus dan kenangan akan sosok yang pernah melindungi mereka dengan cara paling keras. Kompol Jatmiko datang diam-diam, menatap langit malam di atas terminal yang kini damai. Istirahatlah, tuh, kau bukan monster, kau cuma manusia yang terlambat disembuhkan, bisiknya pelan sambil menatap bintang. Di matanya ada air yang tak jatuh, hanya menggantung, menahan kehilangan yang terlalu dalam.
Ia tahu, dunia tak akan melahirkan lagi seseorang seperti Wantoro, pria yang menegakkan keadilan di jalan yang penuh darah. Beberapa tahun kemudian, terminal itu diberi nama baru oleh pemerintah daerah, Terminal Wantoro. Di pintu gerbangnya terukir kalimat, ketenangan yang abadi lahir dari keberanian menentang kesaliman. Warga mempercayai, setiap kali malam sunyi, mereka masih mendengar langkah kaki berat Wantoro berkeliling, menjaga ketertiban dari dunia lain. Pesan moral, keadilan tidak selalu datang dari tangan suci, kadang lahir dari jiwa yang pernah hancur tapi masih ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dari Wantoro, kita belajar bahwa masa lalu kelam bukan akhir dari segalanya, karena bahkan di tengah gelap, selalu ada cahaya kecil yang bisa menuntun manusia kembali menjadi pelindung bagi sesama.